Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Mawaddatul Hasanah, Mita Ariska, Lisa Arianti, Nadia Kurniasi, Nur Alfiah, Muhammad Dimas Ramadan, Muhammad Taufik Hidayat, dan Muhammad Rian Armanda. Adapun materi yang akan kami jelaskan ialah tentang perubahan individu karena belajar. Nah, apa itu yang dimaksud dengan belajar? Di kalangan para ahli psikologi terdapat keragaman berbagai macam seperti membaca atau mendefinisikan tentang belajar atau learning, baik secara ekspresif maupun implisit, yang mempunyai tujuan yang sama, bahwa ialah mendefinisikan suatu proses pembelajaran dengan makna pembelajaran yang selalu menunjukkan kepada perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentunya. Perubahan itu mungkin bisa menjadi informasi atau penemuan terbaru tentang proses pembelajaran, baik secara keterampilan yang telah ada di dalam diri masing-masing individu. Nah, bahkan pula bisa menjadi suatu perubahan yang tidak baik, seperti kalau laki-laki itu biasanya seperti kebiasaan dia merokok. Nah, terpicu dengan seringnya terjadi sering marah-marah gitu. Tapi kalau perempuan biasa sering marah-marah juga, dan tidak mengontrol dengan kemarahannya tersebut. Beberapa ciri perubahan yang merupakan ciri perilaku belajar diantaranya adalah: yang pertama, bahwa perubahan itu internasional dalam arti pengalaman atau praktek baik dari sengaja atau disadari, bukan secara kebetulan. Yang kedua, bahwa perubahan itu positif dalam arti sesuai seperti apa yang diharapkan atau kriteria keberhasilan baik dipandang dari segi siswa maupun guru. Bahwa perubahan itu efektif dalam arti pengaruh dan makna tertentu bagi pelajar yang bersangkutan, serta fungsional dalam arti perubahan hasil belajar itu sendiri. Lalu selanjutnya yang keempat, bahwa belajar itu membawa perubahan. Yang kelima, bahwa perubahan itu pada pokoknya didapat dari kecakapan baru. Yang keenam, bahwa perubahan itu terjadi karena sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor yang berasal dari luar dari pelajar, yaitu faktor non-sosial, seperti keadaan suhu, cuaca, waktu, dan alat yang digunakan. Faktor sosial yaitu faktor manusia, misalnya bahwa keadaan orang lain pada saat akan membawa pengaruh pada kegiatan belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Faktor-faktor fisiologis yaitu keadaan tonus atau keadaan jasmani yang segar akan pengaruhnya dengan jasmani yang tidak segar. Faktor-faktor psikologisnya adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk belajar, seperti yang dikatakan ardent and pleasant, yaitu adanya sifat ingin tahu, sifat kreatif, ada keinginan untuk mendapat simpati. Makna dan manifestasi perbuatan belajar. Hakikat dari perbuatan belajar adalah perubahan perilaku dan perubahan pribadi. Perubahan dalam konteks belajar itu bersifat fungsional atau struktural, materi dan behavioral, serta keseluruhan pribadi. Secara singkat, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, belajar merupakan perubahan fungsional. Pendapat ini dikemukakan oleh teori daya dan paham nativisme. Paham ini berpendirian bahwa jika manusia itu terdiri atas jumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu, misalnya daya berpikir, daya mengingat, dan lain-lain. Nah, agar daya tersebut berlaku secara fungsional, maka harus dilatih. Maka dari itu, dalam konteks ini, belajar adalah melatih daya. Jadi,
hasil belajar dalam bidang tertentu menurut teori ini akan dapat ditransferkan ke bidang lain. Teori ini kita temui dalam teori kognitivisme. Dalam teori keseimbangannya yang disebut accommodation, dijelaskan bahwa struktur fungsi kognitif itu dapat berubah kalau individu berhadapan dengan hal-hal yang baru. Dengan demikian, belajar dalam hal ini mengandung makna struktural. Yang kedua, belajar merupakan perkayaan material dan perkayaan pola-pola perilaku baru atau behavior. Pendapat ini dikemukakan oleh para penganut paham jiwa asosiasi. Lebih jauh lagi, paham ini empirisme. Paham ini berasumsi bahwa pada kelahiran jiwa manusia itu dilaksanakan berjana kosong yang harus diisi agar dapat berfungsi. Merupakan perubahan pribadi secara keseluruhan. Di sini ada pendapat ini dikemukakan oleh para penganut paham jiwa Gestalt yang lebih jauh lagi bersumber pada paham organismik, psikologi. Bagaimana belajar itu terjadi? Seseorang mulai belajar kalau diawali dengan menciptakan situasi yang dapat menimbulkan keinginan atau kebutuhan dalam diri seorang untuk memperoleh kecakapan baru.